Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang covariance. Jadi kenapa tadi bahas variance? Karena memang sebagai pengantar aja menuju covariance gitu ya. Nah, the last two measures we have look. Jadi dua ukuran yang sudah kita pelajari sebelumnya, standar deviasi dan juga variansi, itu kan eh, kita lihat contohnya dalam satu dimensi ya. Jadi kita punya himpunan data, kemudian kita hitung standar deviasinya atau variasinya. Nah, akan tetapi banyak data yang ada di sekitar kita yang kita temukan itu more than one dimension, jadi lebih dari satu dimensi. Dan tujuan dari analisis statistik dari data-data set ini itu biasanya untuk melihat apakah ada hubungan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya data nih, ada data tinggi badan dan ada nilai mahasiswa misalnya. Apakah kita bisa kita bisa melakukan analisis nih, statistika analisis apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan nilai gitu ya. Semakin tinggi badannya, nilainya semakin bagus, apakah ada hubungan? Nah, itu bisa di menggunakan covariance ini ya. Karena kita ingin melihat seberapa apakah ada hubungan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Jadi kalau tadi kita bisanya cuma satu dimensi saja ya, misalnya data tinggi badan atau data nilai, kemudian kita hitung berapa standar deviasinya masing-masing ya, tinggi badannya berapa rata-ratanya dan nilainya itu berapa rata-ratanya atau standar deviasinya. Tapi dengan covariance nanti kita bisa tahu apakah ada hubungan antara eh, satu dimensi dengan dimensi yang lain gitu ya. Oke. Nah, covariance eh, itu selalu diukur between two dimension. Covariance itu diukurnya selalu dari dua dimensi. Jadi apakah ada hubungan antara dimensi satu dengan dimensi yang kedua? Gitu ya. Tadi contohnya dimensi satunya tinggi badan, dimensi yang keduanya uh, nilai misalnya. Nah, gimana kalau kita bergelut di data yang lebih besar dimensinya, misalnya tiga dimensi ada X, Y, dan Z, maka kita mengukur covariance-nya tiga kali ini. Jadi uh, ukur covarian antara X dan Y, X dan Z, dan Y dan Z. Jadi tiga kali kita mengukurnya. Oke. Nah, ini adalah rumus covariance itu sangat mirip dengan rumus dari variance ya. Jadi kalau variansi itu kan gini ya rumusnya tadi, variance dari X sama dengan, atau tadi S kuadrat ya. Jadi kita tulisnya var X sama dengan, ini kan dikuadratkan ya, XI min X bar. Tapi kalau covariance itu karena kita mau melihat apakah ada hubungan antara X dan Y, maka kita hitung covariannya. Dan di sini kita hanya mengganti yang keduanya, bukan, kalau tadi kan kuadrat ya, jadi kalau ini X I min X bar kali Y I min Y bar. Oke. Dimana X ini untuk dimensi yang pertama dan Y untuk dimensi yang kedua gitu ya. Jadi berarti kita perlu hitung dulu rata-rata dari dimensi masing-masing dimensi. Kemudian nanti kita hitung jarak antara setiap elemen yang ada di satu dimensi dengan rata-ratanya.
Begitupun untuk dimensi yang kedua, kemudian nanti kita kalikan dan kita jumlahkan, baru kemudian dibagi dengan n-1 gitu ya. Nah, ini adalah covariance antara cov x, y. Nah, oke, ini hanya contoh aja. Apa yang dihasilkan dari covariance? Ya, what does it tell us? Jadi, kalau kita dapatkan nilai covariance, apa sih? Itu bercerita apa nilai covariance itu? The exact value, nilai yang sebenarnya, is not as important as its sign. Jadi nilai angkanya itu tidak sepenting tandanya, katanya gitu, positif atau negatif. Jadi kalau kita menghitung kovarian antara dua dimensi tadi x dan y, maka nilainya itu berapa itu tidak terlalu penting, katanya. Yang penting itu adalah tandanya, positif atau negatif gitu. Berbeda hanya dengan variansi, standar deviasi, rata-rata, ya kan? Kita nilainya itu penting. Kalau di rata-rata nggak penting. Kalau di standar deviasi itu penting, nilainya itu berapa, ya kan? Karena semakin kecil nilainya, maka eh, standar deviasi penyebarannya berarti semakin semakin kecil juga gitu ya. Nah, tapi kalau di sini angkanya itu ya disebut penting sih penting, tapi yang paling penting katanya itu adalah tandanya. Jadi hasilnya itu bisa positif, bisa juga negatif. If the value is positive, jika nilainya positif, seperti yang ada di contoh, then maka itu menunjukkan bahwa both dimensions increase together. Bahwa kedua dimensi tersebut itu increase together, jadi berjalan beriringan lah gitu ya. Atau bisa kita sebut berbanding lurus gitu ya. Jadi kalau satu dimensi semakin besar, maka dimensi yang lain juga akan ikut semakin besar gitu ya. Jadi kalau nilainya positif itu, jadi nah ini S. Jadi kalau misalnya hubungan antara banyak, kalau di sini contohnya hubungan antara lamanya belajar dengan nilai. Nah, ternyata ada hubungan yang positif antara lama belajar dengan nilai akhir gitu ya. Jadi kalau ada hubungan itu artinya nilai covariance-nya positif, maka di sini contohnya as the number of hours of study increase, jadi ketika banyaknya jam belajarnya itu meningkat, so did the final mark. Begitu pula nilai akhirnya. Jadi ada korelasi positif. If the value is negative, kalau hasilnya negatif, maka ketika satu dimensi itu nilainya meningkat, naik, maka dimensi yang lain itu menurun. Berarti di sini berbanding terbalik bisa kita sebut ya. Berbanding terbalik. If we had ended up with a negative covariance here, then that would have said the opposite. As the number of hours study increase, the final mark decrease. Jadi sebaliknya. Jadi kalau negatif berarti kesimpulannya eh, ketika lama jam belajarnya itu meningkat, nilai akhirnya menurun. Berarti ini berbanding terbalik istilah lainnya. In the last case, dalam kasus yang terakhir, if the covariance is zero, kalau covariance itu 0, itu menunjukkan bahwa dua dimensi tersebut are independent of each other. Itu berarti tidak ada hubungannya satu sama lain. Independent. Nah, ini ada contohnya.
di gambar 213. Mana 213? Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya ini ada data lama jam belajar siswa, kemudian ini adalah nilainya, dan ternyata setelah dihitung ini total 97, rata-ratanya sekian, dan covariance-nya kita hitung nih. Rata-ratanya 104,54. Oke, berarti nilainya adalah ini udah dibagi ya. Ini totalnya segini dibagi dengan n-1 ya. Hasilnya segini 104,54. Jadi kalau kita lihat nilainya ternyata positif, berarti ada hubungan antara jadi hubungan antara keduanya ini adalah berbanding lurus ya. Semakin lama jam belajarnya, maka semakin bagus juga nilainya gitu. Nah, oke. Mungkin kamu bertanya katanya, apakah kovarian dari X, Y itu sama dengan kovarian dari Y, X? Well, a quick look at the formula for covariance tell us that yes. Jadi kalau kita lihat formula dari covariance, maka kita bisa bilang, iya, itu sama. Kenapa sama? Karena perbedaan antara cov XY dengan cov YX itu hanya pada posisi ini. Kalau cov XY itu selisih antara jarak X ini dikalikan dengan selisih antara jarak Y. Kalau cov YX, selisih Y dulu baru dikali dengan selisih X. Karena perkalian itu bersifat komutatif, maka itu artinya kovarian dari XY dengan kovarian dari YX itu sama saja. Ya. Oke. Nah, kalau sama saja, nanti kita soalnya akan membuat yang disebut dengan covariance matrix ya, atau matrix covariance. Nah, sekali lagi covariance itu kan tadi hanya menghitung, hanya mengukur hubungan antara dua dimensi. Jadi kalau kita punya sekumpulan data yang lebih dari dua dimensi, maka kita butuh menghitung lebih dari sekali untuk menghitung covariance ya. Contohnya kalau untuk yang 3 dimensi, misalnya X, Y, Z, maka kita menghitung kovarian XY, kovarian XZ, dan kovarian YZ. Nah, faktanya, jadi kalau kita punya n-dimensional data, jadi kita punya data dengan n dimensi, maka kita perlu menghitung n faktorial dibagi n-2 faktorial kali 2 nilai kovarian yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya n-nya 3, tadi yang sederhana aja dulu. Kalau 3 berarti 3 faktorial itu berapa? 6 ya. 6 dibagi dengan 3 min 2 faktorial itu 1 kali 2. 2, 6 dibagi 2, 3. 3 kali ya. Jadi kalau n-nya 3, berarti kita cukup menghitung 3 kovarian. Dan nanti kita akan membuat yang disebut dengan matriks kovarian. Nah, matriks kovarian itu kita simbolkan dengan C besar, di sini N kali N. Berarti matriks kovarian itu adalah matriks square ya, atau matriks persegi dengan N rows and N column. Dengan N itu banyaknya dimensi ya. Jadi banyaknya dimensi itu akan menentukan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi ukuran dari matriks kovarian tersebut. Nah, ini matriks kovariannya seperti ini nih. Jadi C itu sama dengan
Kovarian dari XX, kovarian dari XY, kovarian XZ. Nanti YX, YY, YZ, ZX, ZY, ZZ. Nah, kalau kita cermati di sini kan ada cov XX ya. Apa itu cov XX? Cov XX itu tiada lain adalah varians ya. Karena kan perbedaan kovarian dengan varian itu masih ingat tadi menghitung jaraknya itu kalau cov XY itu berarti kita jarak X ya dengan rata-rata ya dengan kali dengan Y gitu ya berarti kan kalau cov XX itu ya berarti jarak di X kali dengan jarak di X yang tiada lain kan jarak kuadrat yang rumus varians itu ya kan. Jadi yang diagonal utamanya ini tiada lain adalah varians dari masing-masing dimensi ya. Jadi varians dari dimensi X, varians dari dimensi Y, dan varians dari dimensi Z. Nah, yang perlu kita hitung ada 3 nih tadi kan. Kovarian dari XY, kovarian dari XZ, dan kovarian dari YZ. Terus gimana sisanya? Tadi ya, karena kovarian XY itu sama dengan kovarian YX ya, karena sifat-sifat komutatif perkalian, maka nilainya sama ini. Nah, itu artinya matriks kovarian itu ini symmetrical ya, about the main diagonal. Jadi dia simetris terhadap diagonal utamanya ya. Jadi segitiga atas, segitiga bawahnya sama ya. Oke. Nah, ini ada contoh latihan. Jadi di sini ada 2 dimensi, ada X dan Y, di mana setiap X ini ada 5 data. Kemudian hitung matriks kovarian dari 3 dimensi data tersebut ya. Jadi ini ada yang 2 dimensi dan juga ada 3 dimensi. Nah, nanti silahkan latihan untuk lebih meningkatkan pemahaman dari varians dan covariance, khususnya covariance ya. Silahkan nanti kalian buat latihan aja di rumah ya. Oke, kita akan lanjutkan ke matriks algebra atau aljabar matriks ya. Nah, mungkin ini materinya ada di aljabar linear. Jadi kalau kita lihat background matematiknya ternyata di situ ada statistik dan juga ada aljabar linear ya, linear algebra. Oke. Nah, this section jadi pada subbab ini, section ini kita akan belajar tentang aljabar matriks yang dibutuhkan dalam PCA. Khususnya materinya yaitu tentang eigenvectors dan eigenvalues for a given matrix ya. Oke, ini contohnya, tapi nanti kita akan bahas dulu teorinya sebelum ke situ. Oke, kita akan awali dari eigenvectors ya. Seperti halnya yang kamu tahu katanya, kamu bisa mengalihkan 2 matriks secara bersamaan provided they are compatible size. Dan itu akan menunjukkan apakah mereka ini ukurannya kompatibel atau enggak gitu ya. Nah, eigenvector itu ini adalah kasus khusus katanya. Consider the two multiplication between a matrix and a vector in figure 2.2. Nah, coba kita lihat gambar 2.2. Ini ada perkalian matriks dengan vektor ya. Matriks dengan vektor. In the first example, the resulting vector is not an integer multiple the original vector. Jadi kalau kita lihat contoh yang pertama, vektor yang dihasilkan itu bukan sebuah integer kelipatan dari vektor asalnya. Sedangkan di contoh yang kedua,
si contoh tersebut exactly 4 times the vector we began with. Jadi kalau kita lihat di sini matriks ini dikalikan dengan vektor ini hasilnya 11, 5 vektornya. Dan ini bukan apa bahasanya tadi, integer multiple original vector. Jadi bukan kelipatan dari vektor asalnya gitulah. Mungkin bahasa sederhananya. Tapi kalau kita lihat contoh yang kedua, ini ada matriks dikalikan dengan vektor, hasilnya vektor, dan kalau kita jabarkan atau kita ubah bentuknya, vektor 12, 8 ini tiada lain adalah 4 kali vektor 32, di mana 32 ini adalah vektor yang tadi dikalikan dengan matriks ini. Kok bisa gitu ya? Matriks dikali sebuah vektor, hasilnya sama dengan skalar kali vektor tersebut gitu ya. Kebayang nggak keunikannya? Jadi hasilnya vektor lain, tapi vektor lain ini bisa ditulis dengan perkalian ini. Jadi ini adalah 4 kali vektor asalnya. Oke. Nah, ini contoh example of one non-agent vector dan one agent vector. Jadi yang atas contoh yang bukan agent vector, kalau yang bawah merupakan agent vector. Agent vector itu yang mana? Yang 32 ini. Ya, yang 32 ini adalah agent vector. Yang kalau dikalikan matriks tadi, matriks dikali tersebut, agent vector tersebut, dia akan menghasilkan perkalian antara skalar dan si agent vectornya. Now, why is this? Well, the vector is vector. Oke. Jadi kalau kita pernah belajar vektor 32, itu kan artinya itu ada sebuah an arrow, jadi ada arahnya. An arrow pointing, jadi yang mengarah from the origin, dari titik pusat ke titik 3,2. Nah, diagram matriks the square one. Jadi ini kan perkalian antara matriks dengan sebuah vektor yang kemudian disebut dengan agent vektor. Nah, si matriksnya itu square ya, dia harus square. Can be thought as a transformation matrix. Itu bisa disebut dengan matriks transformasi namanya. If you multiply this matrix on the left of a vector, jika kamu mengalihkan matriks transformasi itu di sebelah kiri sebuah vektor, jadi artinya matriks itu kali vektor ya, bukan vektor kali matriks ya. Jadi matriks kali vektor, the answer is another vector that is transformed from its original position. Jawabannya adalah vektor yang lain yang ditransformasi dari posisi asalnya. It is the nature of transformation. Dan ini adalah ya bisa disebut ciri-ciri dari transformasi, bahwa ya di mana agent vector ini muncul ya. Oke, itu penjelasannya. Now, what properties do this agent vector have? Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh agent vector? You should first know that agent vectors can only be found for square matrices. Jadi agent vector itu hanya bisa ditemukan dari matriks square ya, matriks persegi, matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya ya. Seperti tadi yang ada di contoh. Dan not every square matrix has agent vector, dan tidak semua matriks dia mempunyai vektor agent vektornya ya. Nah, dan jika diberikan n kali n matriks,
yang dia mempunyai eigenvektor, maka ada n eigenvektor. Gitu ya. Jadi kalau kita punya matriks yang ukurannya 3 kali 3 misalnya, maka itu ada 3 eigenvektornya. Jadi yang tadi contohnya nih, kalau yang eigenvektor itu kan yang ini 32 ini eigenvektor ya. Kalau 13 bukan eigenvektor dari matriks ini. Kalau 32 itu adalah eigenvektor dari matriks ini. Nah, karena ini ukurannya 2 kali 2, berarti si matriks ini punya satu lagi vektor eigennya itu berapa? Nah, itu harus dicari ya. Dan 32 ini adalah salah satunya. Gitu. Ya, jadi seandainya si matriks square-nya itu matriks transformasinya punya nilai eigen, maka nilai eigennya itu ada sebanyak n. Kemudian sifat yang kedua, another property of eigenvector is that even if I scale the vector by some amount, meskipun kita menskalakan si vektor tersebut dengan sebuah nilai, dengan nilai tertentu, sebelum dikalikan dengan matriks transformasi, maka I still get the same multiple of it as a result. Maka kita masih akan mendapatkan hasil yang sama. Gitu ya. Nah, ini contohnya ada di gambar 2.3. Coba kita lihat. 3, 2 itu kan tadi eigenvektor ya. Nah, seandainya kita coba kalikan dengan 2 dulu, yang hasilnya jadi 64, kemudian 64 ini kita coba kalikan dengan matriks yang sama yang tadi, maka hasilnya 24, 16. Yaitu tiada lain 4 kali 6, 4. Ya, dan itu 64 itu adalah eigenvektornya. Nah, sehingga this is kenapa bisa begitu? Karena jika kita menskalakan itu ya mengalihkan dengan sebuah skalar lah. Menskalakan sebuah vektor, maka yang kita lakukan itu sebenarnya hanya membuatnya lebih panjang, as making it longer gitu ya. Jadi yang asalnya panahnya itu menuju apa? 32 kalau di vektor ya, di gambar-gambar vektornya. Terus kita ubah 64 itu tiada lain itu hanya mengubah panjang vektornya aja di 64, tapi tidak mengubah arah dari si vektor tersebut. Not changing its direction. Lastly, yang terakhir, sifat-sifat yang terakhir adalah ada 3 berarti sifat-sifatnya nih ya. All the eigenvectors of a matrix are perpendicular. Semua eigenvector dari sebuah matriks itu perpendikular. Perpendikular itu apa? Tegak lurus ya. Straight angle to each other no matter how many dimensions you have. By the way, another word for perpendicular in math talk is orthogonal atau ortogonal. Yes, nama lain dari perpendikular itu adalah ortogonal. Ya. Nah, another important thing to know, jadi hal penting lain yang perlu diketahui adalah when mathematicians find eigenvector, ketika seorang matematikawan menemukan eigenvector, they like to find, mereka suka menemukan eigenvector yang panjangnya itu tepat 1. Kenapa? This is because, as you know, the length of a vector doesn't affect whether it's an eigenvector or not. Kita tahu ya, kalau panjang sebuah vektor itu kan tidak berdampak pada dia itu eigenvector atau enggak. Kalau arah, ya. Tadi kan kita ingat ya,
kalau eigenvektor itu dikalikan dengan sebuah skalar dan kemudian kita kalikan dengan matriks transformasi, maka kita akan mendapatkan hal yang serupa. Karena itu hanya mengubah panjang vektornya saja, tidak mengubah arahnya, ya. Nah, sehingga di sini mathematicians, katanya orang matematik itu dia suka mencari eigenvektor yang panjangnya satu, karena panjang vektor dari eigenvektor itu nggak ada pengaruhnya terhadap hasil gitu ya, karena tidak mengubah arah. Nah, so in order to keep eigenvector standar, jadi untuk membuat supaya eigenvector ini standar yang panjangnya satu, whenever we find an eigenvector, kapanpun kita menemukan sebuah eigenvector, kita lakukan penskalaan supaya panjangnya itu satu. Nah, so that all eigenvectors have the same length, supaya semua eigenvektornya mempunyai panjang yang sama. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh sebuah eigenvektor ya, di contoh yang tadi 32. Ini adalah sebuah eigenvektor dan panjangnya kan kita bisa akar, kemudian 3 kuadrat plus 2 kuadrat hasilnya akar 13, ya kan? Ini adalah panjang vektornya nih. Akar 13. So, we divide the original vector by this much to make it have a length of 1. Nah, cara menemukan vektor eigen yang panjangnya 1 itu kita tinggal membagi setiap elemen dari si vektor ini dengan panjang vektornya. Jadi hasilnya 3 per akar 13 dan 2 per akar 13. Ini kalau dihitung dengan cara yang sama tadi, panjang vektornya akan 1 ya. How does one go about finding these mystical eigenvectors? Unfortunately, it's only easy. Jadi menghitung eigenvector ini hanya mudah untuk matriks yang ukurannya kecil. Like no bigger than about 3 times 3. Jadi tidak lebih besar dari 3 kali 3. Kalau matriksnya udah lebih dari 3 kali 3, maka the usual way to find the eigenvector is by some complicated iterative method. Jadi butuh metode iteratif yang cukup kompleks dan itu tidak akan dibahas di tutorial ini. Jadi tadi hanya memberikan konsep dasarnya aja ya. Nah, jika kamu mau mencari perhitungan eigenvector dalam matriks dalam sebuah program, kamu tinggal mencari math library di library matematik atau package ya. Misalnya NewMath. Nah, ini ada di sini. Atau kalau di MATLAB itu sudah ada di MATLAB ya. Di MATLAB juga ada. Tinggal panggil fungsinya, maka kita bisa menemukan eigenvectornya gitu ya. Baik, mungkin nanti ini akan ada di praktek ya, bagaimana mencari nilai eigenvector, apakah itu eigenvalue dalam menggunakan software. Nah, eigenvalues, sekarang ke eigenvalues ya. Eigenvalues are closely related to eigenvector. Jadi nilai eigen itu sangat erat kaitannya dengan eigenvector. In fact, we saw an eigenvalue. Nah, kita lihat sebuah nilai eigen dalam gambar 2.2. Nah, dalam dua contoh ini, the amount by which the original vector was scaled after multiplication was the same. Nah, jadi 4 itu adalah nilai eigennya dari dari vektor eigen tersebut. Jadi di sini
nilai eigen dengan vector eigen itu sepasang ya. Sepasang, always come in pairs nih. Eigenvectors and eigenvalues always come in pair. Jadi dia selalu berpasangan ya. Nah, kita lihat contoh tadi ya. Jadi 32 itu kan tadi adalah eigenvector dan 4 itu adalah eigenvalue. Jadi kalau eigenvalue itu sebuah skalar, kalau eigenvector sebuah vektor gitu ya. Artinya kalau nanti ini kan matriks 2 kali 2 nih. Dia punya eigenvector. Ada lagi satu lagi eigenvectornya. Dan pasti ada juga satu lagi nilai eigennya. Gitu ya. Jadi nilai eigennya ada 2. Eigenvalue-nya ada 2. Dan eigenvectornya juga ada 2. Gitu ya. Nah itu konsep dasar matematik dari principal component analysis. Nah, ini ada exercise, ada latihan. For the following square matrix, ini ada sebuah matriks. Tentukan mana di antara vektor-vektor berikut ini yang merupakan eigenvectors dari matriks tersebut. Kemudian hitung berapa nilai eigennya. Ya. Kebayang nggak cara ngerjain? Nanti ini matriks transformasinya dikalikan dengan masing-masing ya. Cobain ini, cobain. Nanti hasilnya berapa. Kemudian apakah kita bisa merubahnya dalam sebuah perkalian skalar dengan vektor? Kalau iya, dengan vektor asalnya. Kalau iya, berarti yang skalar itu adalah nilai eigennya dan yang vektor itu adalah vektor eigennya. Gitu ya. Nanti silahkan cobain. Ini ada 5 vektor yang perlu dicoba. Mungkin ada yang eigenvector, ada juga yang bukan. Nah, itu nanti yang akan menjadi pengantar ke bab yang ketiga, yaitu principal component analysis. Dan di sini nanti kita akan menggunakan konsep-konsep yang sama yang seperti tadi yang sudah kita bahas di di bab 2 ya. Baik, saya akan stop dulu.